Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video tentang fenomena yang terjadi di pondok pesantren. Ini ada penampakan seorang santri lagi masak. Kalau istilah di pondok pesantren namanya gendok. Gendok masak sendiri, kan gitu. Karena apa? Mondok di pesantren, kalau sekarang itu enak, ini tempo dulu. Tempo dulu itu generasi saya itu masak sendiri. Kan gitu tuh. Karena warung itu masih terbatas. Kalau sekarang itu kan banyak. Terus fasilitas pondok juga menyediakan. Ada catering, makan untuk santri ada. Terus jasa untuk apa itu? Cuci baju laundry itu ada. Dulu masak sendiri, kan gitu. Cuci baju sendiri karena tidak ada warung. Kalau tidak masak ya tidak makan. Kan begitu tuh. Lah, nyuci baju ya nyuci baju sendiri. Lah, di dalam cuplikan video ini kita bisa melihat bagaimana kreativitasnya seorang santri pada saat tidak ada muntu. Nah, kalau istilah bahasa Jawa Timur namanya hulek-hulek, ulek-ulek untuk menghancurkan bumbu masak. Lah, itu kan tidak ada. Itu pakai apa? Pakai pegangan gayung itu, digerus-gerus gini. Ini menarik ini. Ini menarik. Menarik kan? Menarik. Karena apa? Ini membuktikan mereka itu cerdas. Mereka para santri dulu itu kreatifnya itu tinggi. Akalnya itu dipakai. Bayangkan, seumpama ndak pakai itu. Wah, ndak makan. Lapar kan? Digerus-gerus. Ini kreatif, ini kreatif. Dan ternyata pendidikan di pesantren itu melahirkan generasi-generasi yang mandiri. Yang mana generasi-generasi mandiri itu ditempatkan dimanapun siap. Berhadapan dengan siapapun siap. Medan apapun siap, suasana apapun siap. Itulah santri. Ini, kita lihat cuplikan videonya. Menarik ini. Dan kita semua tentunya sepakat bahwa pesantren yang berada di Nusantara ini salah satu warisan ajaran dari para wali songo. Wali songo menyebarkan Islam di tanah Nusantara abad 15. Sesudah itu ada kolonial penjajah masuk ke Nusantara. Yang dulu Nusantara itu kerajaan, terus dijajah oleh Belanda. Terus Belanda menerapkan taktik divide it impera, antara kerajaan ini berperang dengan kerajaan itu, sehingga hancurlah kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara karena taktik adu domba yang diterapkan oleh Belanda. Berjalannya waktu, muncullah perlawanan-perlawanan dari Trah Wali Songo, para Sayyid dan Syarif mengubarkan semangat untuk jihad memerangi kolonial penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro 1825-1830, saksi sejarah bahwa ini perlawanan dari keturunan Wali Songo, Sayyid memerangi Belanda. Berjalannya waktu lagi, muncullah pesantren-pesantren. Banyak sekali pesantren yang ada di Nusantara. Kalau dulu kerajaan, sekarang pesantren. Dan sampai sekarang, ini tradisi pesantren masih
masih ada. Ini adalah warisan Wali Songo yang harus betul-betul kita jaga. Dan ternyata metode yang diterapkan, pendidikan yang diterapkan oleh pesantren itu masih efektif sampai detik ini. Masih efektif. Jadi ada jenjangnya, step by step. Seseorang sebelum belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, harus belajar tentang gramatika Arab. Nahwu harus menguasai, sorob menguasai, perubahan kata dari doroba menuju yadribu, menuju durban, tasripan kalau istilah metode pembelajaran di pondok pesantren ini harus juga menguasai. Ini akar lafadznya ini dari mana harus tahu. Nah nanti kalau sudah tahu, ya, baru belajar fikih, baru belajar ilmu tafsir, baru belajar ilmu hadis, kan seperti itu. Nah makanya orang-orang lulusan pesantren itu sulit didoktrin oleh faham-faham yang radikal. Karena apa? Di pesantren itu pendidikannya itu luar biasa. Tidak siang, tidak malam, betul-betul ditempa untuk menjadi pribadi yang bisa mengolah pikirannya, mengolah kemampuannya. Bahkan kita semua sudah melihat cuplikan video seorang santri yang lagi masak terus uleknya itu hilang entah kemana. Karena banyaknya santri, entah dipakai temannya atau hilang, nah, itu pakai pegangan gayung, digerus-geruskan begitu. Nah ini membuktikan bahwa santri itu kreatif. Berarti otaknya itu jalan. Ibarat pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Mereka pantang menyerah. Jadi karakter santri itu pantang menyerah. Terus mampu membaca situasi dan kondisi yang harus dikerjakan apa. Kan gitu. Ini menarik ini pendidikan yang luar biasa. Dan sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan santri dalam memerdekakan Nusantara dari cengkraman kolonial Belanda. Ini teruji. Terbukti santri Pangeran Diponegoro dengan para santri memerangi kolonial Belanda. Berbeda dengan para Habib yang datang di abad 19 yang dibawa oleh VOC, justru malah mengharamkan, melarang pribumi melawan kolonial, karena kolonial dikatakan oleh Utsman bin Yahya sebagai pemerintahan yang sah. Kan lucu. Dan mereka karena membanggakan nasabnya, jarang yang mondok. Karena apa? Menganggap nasab para kiai pribumi itu lebih rendah. Masa belajar dengan orang yang lebih rendah? Tolak ukurnya mereka kan nasab. Makanya kebanyakan mereka itu bodoh-bodoh dalam hal pendidikan agama. Bahkan mereka kadang sering blunder dalam berstatement, berfatwa, kan gitu tuh. Hari ini berfatwa, ayo tes DNA. Besok lagi haram tes DNA. Hari ini berfatwa A, besoknya B. Nah ini blunder, tidak konsekuen. Karena apa? Tidak punya rujukan yang pasti. Termasuk nasabnya. Nasabnya Habaib yang dibantah oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terus para habaib tidak bisa membuktikan atau membantah ulang tesisnya Kiai Imaduddin, terus menang tentunya harusnya. Ya selama itu pula nasab habaib ini bermasalah. Makanya haram mengatakan bahwa Habib ini keturunan Nabi. Tidak boleh sebelum tesis Kiai Imaduddin dibantah, begitu kan. Hidup santri dan hidup NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.